السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إخوة في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membawa manfaat di dunia wal akhirah bagi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita pada umumnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita masih mengkaji tentang masalah khauf atau rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kali ini merupakan seri yang kedua dari materi khauf. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, khauf atau takut kepada Allah Ta'ala adalah merupakan cambuk milik Allah untuk melecut hamba-hambanya menuju ilmu dan amal, agar hambanya memperoleh tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala inilah Allah Ta'ala hendak memotivasi agar manusia, agar kita terdorong untuk mencari ilmu dan meningkatkan amal kita, karena rasa takut kita akan azab Allah Ta'ala, baik yang diberikannya kepada kita di dunia ini maupun di akhirat yang akan datang. Saudaraku sekalian, khauf atau rasa takut kepada Allah Ta'ala adalah merupakan manifestasi dari hati yang sakit dan gundah karena adanya prasangka akan terjadi sesuatu yang menakutkan pada waktu yang akan datang. Khauf atau rasa takut inilah yang mampu mengendalikan diri setiap keinginan berbuat maksiat dan kemudian menambahkannya pada perbuatan ketaatan. Saudaraku sekalian, kecilnya rasa takut atau khauf akan membawa pada sikap kurang mawas diri dan bangga dengan perbuatan dosa. Na'udzubillah. Namun saudaraku yang berbahagia, bila kita terlalu mendalam rasa khaufnya, itu juga bisa berdampak negatif, saudaraku sekalian, yaitu bisa menumbuhkan perasaan rendah diri dan apatis. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadinya karena berbagai faktor. Jadi ada beberapa faktor penyebab khauf ini. Bagi saudara-saudaraku sekalian, mestinya kita ingin meningkatkan rasa khauf kita kepada Allah Ta'ala demi keselamatan kehidupan kita. Yang pertama adalah, saudaraku sekalian, faktor yang menjadikan kita takut kepada Allah Ta'ala yang pertama adalah adanya ma'rifatullah, adanya pengenalan kita atas zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ma'rifat atau pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin kita akan merasa takut kepada Allah Ta'ala tatkala kita tidak mengenalnya? Sama saja pada waktu kita membahas tentang rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Ta'ala kalau kita tidak kenal dengannya? Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Demikian juga dalam hal ketakutan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak paham siapakah Allah Ta'ala dan bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana mungkin kita akan merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takut dalam pengertian khawatir akan azabnya, bukan setelah takut kita lari darinya, tapi justru karena takut setelah itu kita mendekat kepadanya. Saudaraku sekalian hamba Allah yang berbahagia, sehingga marilah kita mestinya lebih mengenal kepada Allah Ta'ala. Siapakah Allah Ta'ala? Banyak di dalam Al-Quran. Mulai dari awal, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah adalah Rabb, cipta pemelihara seluruh alam. Dijaganya seluruh alam ini
sehingga peredarannya sangat teratur. Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Siapakah Allah Ta'ala? Katakanlah Muhammad adalah Rabbin Nas. Qul a'udzu bi Rabbin Nas, pemeliharanya manusia. Malikin Nas, yang menguasai manusia. Ilahin Nas, yang menjadi sembahan manusia. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Allahus Samad, kepada Allah lah semuanya tergantung atau bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak berputra dan tidak diputerakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Inilah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa akan menentukan takdir kita, akan menjadikan kita baik atau tidak, akan menolong kita atau tidak. Nah, inilah pengenalan kita terhadap Allah Ta'ala. Inilah yang akan menumbuhkan rasa takut khauf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah lah yang punya kekuasaan mau memberi ampun atau mau mengazab seseorang. Wallahu ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang kedua adalah faktor yang bisa meningkatkan rasa takut atau khauf kita kepada Allah Ta'ala adalah keyakinan kita. Sekiranya Allah Ta'ala menghancurkan alam semesta ini, maka hal itu bukan sesuatu yang merupakan kesalahan bagi Allah. Itu adalah haknya, dan tidak seorang pun yang dapat mencegahnya. Itulah kemahakuasaan Allah. Jadi Allah dengan hak-hak prerogatifnya, hak otonominya, punya kewenangan untuk menjadikan merah birunya dunia seisinya ini. Kalau Allah Ta'ala berkehendak akan menghancurkan alam ini, maka tidak ada yang bisa protes. Inilah pengenalan kita terhadap kekuasaan Allah Ta'ala ini. Bisa jadi kita tiba-tiba saja menjadi sakit tanpa sebab, miskin tanpa sebab, dan barangkali mungkin harta kita hilang karena terbakar, tercuri, atau yang lain-lain, dan musibah-musibah yang lain. Kalau Allah menghendaki, itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala berkata jadi, maka jadilah. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Maka kita mestinya lebih berkhawatir lagi suatu saat. Setiap saat, setiap detik Allah Ta'ala berkuasa atas kita. Bukan saja musibah yang menerima kita, keluarga kita, tapi juga masyarakat. Berikutnya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, faktor yang ketiga adalah perasaan bahwa diri ini telah banyak berbuat dosa. Dan mungkin juga orang-orang yang tidak merasa bahwa dirinya berdosa, dia selamanya tidak merasa takut. Sudah kita bahas pada bahasan kita yang lalu, bahwa cara menumbuhkan rasa takut adalah memahami apa itu dosa dan akibatnya. Jadi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita sebagai manusia yang selalu lupa dan salah, maka banyak kesalahan-kesalahan yang barangkali kita tidak sengaja atau justru kita sengaja kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kita telah berbuat salah kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, bahkan kepada anak, istri, atau suami kita. Itu adalah suatu pelanggaran. Kita telah lalai barangkali meninggalkan sholat sedemikian lamanya. Kita telah menuntut terlalu banyak kepada Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala sudah memberikan terlalu banyak kepada kita, sementara kita beribadah kepada Allah Ta'ala terlalu sedikit. Ini kita merasa banyak dosa-dosa kita, sehingga kita takut kepada Allah Ta'ala atas azabnya. Inilah faktor ketiga saudaraku yang berbahagia, yaitu perasaan bahwa diri kita terlalu banyak dosa kepada Allah Ta'ala, tidak seimbang dengan karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita.
Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mestinya hal ini sangat bergantung pada tingkat makrifat atau pengenalan seseorang terhadap aib-aib dirinya. Juga tergantung dari bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaha perkasaannya, bahwa Allah Ta'ala tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya, tetapi manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Berangkat dari makrifat inilah saudaraku yang berbahagia, akan menguatkan rasa khauf kita kepada Allah Ta'ala. Sebab orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling pandai mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhannya. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallah, inni la'alamukum billahi lahu khasyah." Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah Ta'ala, dan akulah yang paling takut daripada kebanyakan manusia kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika, saudaraku yang berbahagia, seorang salafus soleh yang bernama Imam As-Sa'bi dipanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang memujinya, "Wahai orang alim." Maka Imam As-Sa'bi berkata, "Sesungguhnya orang yang alim hanyalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala." Allah pun berfirman, saudaraku yang berbahagia, di dalam surat Al-Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau ulama. Jadi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, semakin banyak kita memiliki pengetahuan, pemahaman terhadap zat dan sifat Allah Ta'ala, semakin banyak pengetahuan kita tentang Al-Quran dan Sunnah, semakin banyak pengetahuan kita tentang alam sekitar kita, maka kita akan semakin merasa takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga saudaraku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Rasulullah membaca surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab," bahwa sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi dan perputaran siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Mereka selalu berpikir tentang kejadian alam ini dan siapa yang menciptakannya. Maka Rasulullah menangis. Dan menangisnya itu juga khawatir. Banyak orang yang membaca ayat ini tapi tidak tersentuh hatinya, tidak tumbuh perasaan takutnya. Saudaraku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga ulama lain yang mengatakan, orang yang takut, orang yang memiliki khauf, bukanlah orang yang menangis dan menghapus air matanya, tetapi orang yang meninggalkan perkara yang ditakuti supaya tidak mendapat siksa karenanya. Jadi yang namanya takut tidak hanya sekedar menyesali diri, tidak hanya sekedar duka nestapa, menangis, terseduh-seduh terus-menerus, tetapi dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiatnya dan dia tidak bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang takut adalah setelah dia menyesali diri, maka dia cepat-cepat meninggalkan maksiat dan dosa yang dia lakukan karena takut diazab oleh Allah Ta'ala. Dan juga dia segera menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala agar bisa digunakan untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Saudaraku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala ditanyakan kepada seorang ulama yang bernama Zinun al-Misri, kapankah seorang hamba merasa takut? Maka ia menjawab, seseorang dikatakan merasa takut, khauf kepada Allah Ta'ala jika dia mendudukkan dirinya sebagaimana orang yang sedang sakit, yang berpantangan terhadap makanan yang membahayakan kesehatannya, karena takut semakin parah sakitnya. Saudaraku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memiliki rasa khauf adalah seperti orang yang terkena penyakit diabetes barangkali. Dia harus tidak makan makanan yang manis yang mengandung glukosa terlalu banyak. Khawatir kalau sakitnya tambah parah.
Seseorang yang terkena stroke, dia sangat khawatir, berusaha untuk menghindari makanan-makanan yang akan meningkatkan tensinya. Demikian juga jenis penyakit-penyakit yang lain. Sehingga dia mengatur betul. Dia diet, bagaimana mengatur makanannya. Makanan mana yang perlu dicegah. Makanan mana yang harus dimakan. Dan makanan mana yang demikian diatur takaran maupun jenisnya. Inilah orang yang takut kepada Allah Ta'ala diibaratkan seperti itu. Ini menurut seorang salafus soleh yang bernama Zinun al-Bisri. Sementara saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tatkala ditanyakan kepada Abul Qasim al-Hukaim, siapakah orang yang memiliki khauf atau takut itu? Maka beliau menjawab, orang yang takut terhadap sesuatu, maka ia akan lari menjauhinya. Sedangkan apabila takut kepada Allah Ta'ala, maka justru ia akan lari mendekat kepadanya. Inilah perbedaannya saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Tatkala kita takut kepada makhluk Allah, kita menjauhinya. Tapi tatkala kita merasa takut kepada Allah Ta'ala, justru kita taqarrub Allah. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tanyakan juga kepada ulama yang lain yang bernama Fudail bin Iyad. Dia pernah membuat sebuah pernyataan. Seandainya kamu ditanya, apakah kamu merasa takut kepada Allah? Maka diamlah. Karena jika kamu mengiyakan, ya saya takut kepada Allah, maka kamu telah berdosa. Namun jika kamu menggeleng kepala, saya tidak takut kepada Allah, maka dirimu menjadi kafir. Inilah saudaraku hamba Allah Ta'ala. Tatkala kita mengucapkan apakah kita takut atau tidak, kita juga perlu ada dalam hati kita perasaan khawatir. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, khauf akan membakar syahwat yang haram, sehingga perbuatan maksiat yang disenangi menjadi sesuatu yang ia benci. Saudaraku hamba Allah Ta'ala, kita tahu madu rasanya manis dan semua orang barangkali menyukainya. Akan tetapi madu ini menjadi sesuatu yang akan tidak disukai bagi orang yang semula menyukainya ketika tahu bahwa madu itu telah dicampur oleh seseorang dengan racun. Dengan khauf saudaraku, nafsu syahwat dapat terkikis habis, sehingga perilaku menjadi terarah dan hati sendiri akan terisi oleh rasa khusyuk, oleh rasa tawaddu, patuh terhadap perintah Allah, terhindar dari sikap takabur, dendam, dan dengki. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahkan dengan khaufnya menjadikan hati seseorang terpenuhi oleh rasa kekhawatiran terhadap sesuatu yang dialaminya kelak bila menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka seseorang tadi tidak menyisakan ruang batinnya untuk selain rasa khauf, dan ia tidak disibukkan kecuali oleh muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berhati-hati kepada Allah Ta'ala, dan juga muhasabah. Dia selalu introspeksi diri, senantiasa mawas diri, dan batinnya selalu dipenuhi dengan usaha-usaha untuk mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal. Tidak membiarkan setiap helaan nafasnya dan sedetik pun waktunya berlalu sia-sia begitu saja. Orang yang demikian itu keadaannya bagaikan terperangkap dalam kandang harimau. Ia tidak tahu apakah binatang itu lengah sehingga ia dapat lolos atau justru dia akan dijadikan sebagai mangsa. Begitulah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, gambaran orang yang diliputi perasaan rasa khauf, lahir dan batinnya sibuk oleh sesuatu yang ia takutkan, sehingga tidak ada tempat selain daripada rasa khauf ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kenapa kita membutuhkan itu? Karena memang rasa khauf banyak keutamaannya dan banyak manfaatnya. Antara lain adalah keutamaan khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Kita akan memperoleh nikmat dari Allah Ta'ala yang pertama. Yang kedua,
kita akan dimasukkan ke dalam jannah, surganya Allah Ta'ala. Dan khauf ini adalah merupakan salah satu syarat bagi keberadaan iman dalam diri kita. Tidak mungkin kita beriman tanpa ada perasaan khauf kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, saudaraku yang berbahagia, keutamaan khauf adalah memperoleh kebaikan, ilmu, dan hikmah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang takut kepadanya dengan berbagai nikmat karunia. Di antaranya adalah petunjuk, rahmat, ilmu, dan ridhonya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi nushatiha hudan wa rahmah lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Dan di dalam nas-nas Taurat itu terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan juga firman Allah Ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala dari hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Firman-Nya pula, saudaraku yang berbahagia, di dalam surat Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasya rabbah. Allah ridho kepada mereka, penduduk surga, dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ini manfaat yang kedua, yaitu memperoleh jannah. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang ketiga, keutamaan dari khauf ini adalah sebagai persyaratan adanya iman pada diri kita. Allah memerintahkan manusia agar takut kepadanya dan menjadikan hal itu sebagai syarat bagi iman. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan jangan takut kamu kepada mereka, kepada syaitan, iblis, laknatullah, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa khafuni, tetapi engkau hendaklah hanya takut kepadaku Allah Ta'ala, in kuntum mu'minin, kalau engkau betul-betul menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman. Oleh sebab itu saudaraku yang berbahagia, mustahil seseorang yang benar-benar beriman tidak memiliki rasa khauf, sekalipun khaufnya itu lemah. Kuantitas khauf seseorang bergantung pada lemah atau kuatnya ma'rifat dan keimanan orang tersebut. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar ahadun baqiya min khasyatillahi ta'ala hatta ya'udul labana fid dar'i. Tidak masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga air susu dapat masuk kembali ke dalam puting susunya. Masya Allah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Jadi bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, sangat mustahilnya mereka dimasukkan ke neraka, sebagaimana mustahilnya air susu yang sudah keluar dari seorang ibu kembali ke dalam puting. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, saudaraku yang berbahagia. Salah seorang salafus soleh, saudaraku, yang bernama Fudail bin Iyad berkata, barang siapa yang takut kepada Allah, maka rasa khaufnya itu akan menunjukkannya pada kebaikan. Nah, inilah keutamaan khauf, bahwa rasa takut seseorang adalah merupakan cambuk bagi seseorang, cambuk dari Allah Ta'ala untuk memotivasi. Karena takut akan azab dari Allah Ta'ala, maka dia memperbanyak ilmu dan amal-amalnya agar terhindar dari azabnya itu. Seorang salafus soleh yang lain, As-Sibli, menyatakan, pada suatu saat kelak, aku tidak akan merasa takut kepada Allah saat aku melihat pintu hikmah dan pelajaran. Dan Yahya bin Mu'adz, saudaraku yang berbahagia, berkata, tidaklah seorang mukmin pun yang melakukan perbuatan buruk melainkan segera ia terhadang oleh dua benteng, yaitu takut pada siksa dan mengharap ampunannya. Itulah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Hendaknya kita juga memasang perisai yang seperti itu. Apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka ia akan senantiasa memasang
rasa takut kepada Allah Ta'ala atas siksanya, dan di sisi lain kita senantiasa mengharap ampunannya. Karena wa ma yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni kita dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kajian kita untuk kesempatan kali ini. Dalam kesempatan yang akan datang, kita insya Allah akan membahas materi khauf ini seri yang ketiga. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita, dan lebih dari itu, marilah kita bersama memahami dosa dan akibatnya, dan kita yakin atas azab apabila kita melanggar dosa-dosa itu, dan kita yakin Allah Ta'ala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu yang ada di muka dunia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mudah-mudahan kajian kita apabila ada kesalahan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.